Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2010-3019. Baik, di sini saya akan mereview uh, uh, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat sebagai termohon dan sebagai pemohon dan termohon satu yaitu pemerintahan daerah Provinsi Papua. Yang pertama yaitu duduk perkara. Menimbang bahwa pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Juni 2012 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 203 PAN Mahkamah Konstitusi MK garing 2012 pada tanggal dan dicatat dalam buku registrasi yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 3 garing SKLN garis penghubung 10 Romawi garing tahun 2012 pada tanggal 11 Juni 2012 yang kemudian diperbaiki dan diterima persidangan tanggal 19 Juli 2012 pada pokoknya merugikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 20C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, secara teknis syarat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya adalah legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Yang pertama, bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur dalam pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Yang kedua, bahwa susunan kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang pemohon diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dan yang ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua, perangkap anggota, dan anggota. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, legal standing termohon. Yang pertama, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan angka 1 hendaknya dipahami sebagai bagian dari agenda informasi mewujudkan demokratisasi
di mana aspirasi rakyat dapat diakomodasi dengan baik. Dan yang ketiga, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dan selanjutnya kewenangan konstitusional yang disengketakan, bahwa kewenangan konstitusi pemohon sebagai penyelenggaraan pemilu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 22E Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga selanjutnya itu adalah posita ataupun posita. Yang pertama, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas karena objektum litis yang tidak jelas. Dan yang kedua adalah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada pemohon. Dan yang ketiga adalah kewenangan konstitusi pemohon adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Dan selanjutnya yaitu kewenangan pemohon menyelenggarakan pemilu kada atau pilgub adalah kewenangan berdasarkan undang-undang yang merupakan kebijakan hukum atau legal policy dan bukan kewenangan konstitusi. Kemudian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara aqua karena kewenangan yang disengketakan bukanlah persoalan kewenangan konstitusional. Dan kewenangan termohon menurut undang-undang didasarkan pada kekhususan Papua yang bersumber dari pasal 18A dan pasal 18B junto pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Otsus Papua merupakan lex specialis undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dan pasal 1 angka 19, pasal 2 angka 8, pasal 225 Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan lex specialis Undang-Undang Otsus. Dan pasal 123 dan pasal 125 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu mengakui prinsip lex specialis derogat legi generali apabila terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur berbeda. Baik, setelah posita, selanjutnya adalah petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, termohon mengajukan petitum sebagai berikut. Yang pertama dalam eksepsi yaitu menerima eksepsi termohon. Yang kedua menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dan yang kedua dalam pokok perkara. Yang pertama menolak permohonan pemohon untuk selanjutnya. Yang kedua menyatakan termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah khusus nomor 6 tahun 2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan keputusan DPR Papua nomor 064 garing DPRP garis penghubung 5 garing 2012 tanggal 27 April 2012 berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, menyatakan kewenangan termohon melaksanakan tahapan awal berupa pendaftaran, verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk diserahkan kepada MRP guna mendapatkan pertimbangan dan persetujuan ditetapkan menjadi calon dan kewenangan sah berdasarkan undang-undang atau aturan peraturan undang-undang di bawahnya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan hukum.
yang mana tujuan permohonan adalah memohon putusan mengenai sengketa kewenangan antara pemohon dan para termohon tentang adanya pengambilan kewenangan dan menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua melalui perantaran daerah khusus Papua nomor 6 tahun 2011 tentang pemilihan umum rakyat Papua nomor 064 garing PIMP DPRP garis penghubung 5 garing 2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2012 garis 2012-2017 bertanggal 27 April 2012. Menimbang dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan mahkamah mengadili permohonan equo, dan yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan para termohon. Kemudian adalah kedudukan hukum atau pemohon dan termohon dalam pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara, lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, dalam pokok eksepsi dan yang terakhir adalah amar atau putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu adalah konklusi, yaitu berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang untuk mengadili pemohon equo dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Baru amar dan terakhir amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon 1 dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon. Dan demikian keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim 9 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua, perangkap anggota Ahmad Sodiki dan teman-teman lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.